Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadallahu alaihi wa sallam. Yang kami hormati Bapak Bupati Pali dan hal ini diwakili oleh Bapak Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, sehingga pada hari ini kita masih menapakkan kaki kita dan menempatkan hati kita tetap memilih jurnalis sebagai profesi. Saya hanya ingin membuat sebuah ilustrasi, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah penguatan secara ideologi dan batiniah kita bahwa profesi jurnalis ini bukan profesi yang abal-abal, bukan profesi yang ecak-ecak, juga bukan profesi yang main-main. Maka perlu dipertanyakan ulang kepada teman-teman yang khususnya bertugas di Kabupaten Pali. Tanyakan pada diri kita, apakah menjadi jurnalis ini pilihan sadar atau tidak sadar? Itu yang harus kita mulai dari sekarang. Kalaupun hari ini kawan-kawan yang memilih profesi ini belum sadar, maka melalui detik ini, melalui mimbar ini, mulai detik sekarang, sadarkan bahwa diri Anda, diri kita, memilih profesi ini secara sadar bahwa kita adalah pembawa misi kenabian, bukan pembawa misi kesetanan. Kenapa saya katakan begitu? Proses turunnya wahyu dari Allah kepada Rasul, Rasul kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in dan nabi adalah proses pengabaran. Maka dalam sebuah ayat Al-Quran yang kemudian diterjemahkan secara bebas, telah aku turunkan seorang nabi sebagai pembawa gembira, pembawa kabar gembira. Rasulullah adalah pembawa kabar gembira, pemberi informasi. Rasulullah memberikan kabar kepada para sahabat menyampaikan kepada tabi'in sampai sekarang, pada sampai kita hari ini. Artinya, siapakah pengabar itu? Pengabar adalah kita. Secara institusional, Rasulullah bukan seorang wartawan, tetapi secara ideologi bahwa Rasulullah adalah wartawan yang paling profesional di muka bumi. Silakan para ulama yang akan membantah pernyataan saya. Kita duduk bareng, apakah betul kalau Rasulullah adalah wartawan paling profesional? Betul. Itulah ketika saya dulu ujian skripsi, ada sebuah pertanyaan dosen yang kemudian membuat saya lulus. Saudara Imron, pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir bagi ujian Anda. Tapi kalau jawaban Anda salah, maka pertanyaan akan saya lanjutkan berikutnya. Tahun 97 saya ujian skripsi waktu itu. Saudara wartawan, betul Bapak. Saya waktu itu masih aktif di kampus, menjadi wartawan kampus. Menurut Anda, siapakah wartawan yang paling profesional di muka bumi? Maka dengan mantap saya jawab, wartawan paling profesional di muka bumi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata penguji? Waktu itu Dr. Andes Mawahir dari pimpinan Muhammadiyah. Cukup ketua, lanjut pertanyaan berikutnya. Begitu pertanyaan itu tidak dilanjutkan, maka saya memastikan bahwa jawaban itu benar. Dan tidak perlu kita perdebatkan bahwa Rasulullah adalah wartawan yang paling profesional di muka bumi. Artinya apa? Sebagai pewaris kenabian, jurnalis harus memiliki 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatwa. Walaupun tidak secara kafah, tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak kita mengambil sebagian nilai-nilai kenabian itu menjadi bagian dari ruh jurnalistik kita sebagai pelaku jurnalis, pemberi kabar gembira dan bukan pemberi kabar penindas. Misi kita sangat istimewa, harga kita sangat tinggi, harga diri sangat tinggi. Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, hanya persoalan uang, harga diri menjadi sangat rendah. Kita sudah diciptakan oleh Allah fi ahsani takwim, dalam jasad yang sempurna, punya akal, punya badan, punya hati nurani. Tapi kadang-kadang gara-gara kita terkontaminasi oleh
kepentingan material, kita menjadi asfal safilin, menjadi makhluk yang benar. Balhum adol, bahkan kita lebih sesat dari binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Rekan-rekan para jurnalis, 4 sifat yang harus kita pelajari dari Rasulullah sehingga kita betul-betul membawa misi kenabian. Sidik, kita harus memberitakan fakta. Fakta adalah segala sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera. Wartawan bukan penafsir, bukan seorang analis, tapi wartawan adalah penulis fakta, bukan penulis fiksi, bukan penulis opini, bukan menafsirkan segala sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam fakta. Maka sidik, tulislah yang benar. Benar dalam arti sesuai dengan fakta, tidak mengada-ada, tidak membuat fiksi, dan juga tidak mereka-reka sebuah kasus. Tulis apa yang Anda pahami, tulis apa yang Anda lihat sesuai dengan fakta. Yang kedua, amanah. Ada kata-kata misalnya dari Pak Kapolres of the record ya, itu sampaikan untuk tidak ditulis. Off the record itu berarti adik-adik ini hanya sebagai ilustrasi saja, tapi yang ini off the record. Amanah, pegang amanah itu dari Pak Kapolres, dari Pak Asisten, dari Pak Bupati. Ini cuma cerita antar kita, baik. Kemudian menyampaikan informasi itu betul-betul dengan amanah sesuai dengan apa yang didengar. Sidik, amanah, tabligh, dan kita adalah penyampai informasi. Informasi apapun kita sampaikan untuk pencerdasan. Masuk kepada yang berikutnya, fatonah. Fatonah adalah cerdas. Jurnalis sebagai pewaris kenabian, dia harus cerdas mencerdaskan. Cerdas secara internal ke dalam diri kita, baru mencerdaskan orang. Logikanya, bagaimana seorang jurnalis akan cerdas kalau dirinya tidak cerdas? Bagaimana jurnalis akan mencerdaskan kalau dirinya tidak cerdas lebih dulu? Makanya jurnalis harus cerdas baru mencerdaskan. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Sehingga betul-betul jurnalis adalah pembawa misi kenabian dan bukan pembawa misi kesehatan. Terima kasih. Saya Bro Sugiyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.